dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tamu undangan, rekan-rekan analis dan media yang kami hormati, selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung dalam Zoom webinar pada pagi hari ini dalam acara Paparan Publik Tahunan PT Dharma Polymetal Tbk. Rangkaian acara pada pagi hari ini antara lain akan diisi dengan paparan mengenai kinerja perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Irianto Santoso selaku Presiden Direktur PT Dharma Polymetal Tbk yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A pada fitur aplikasi Zoom. Selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan Direksi PT Dharma Polymetal Tbk yang telah hadir dan bergabung bersama kita semua di pagi hari ini, yaitu Presiden Direktur Bapak Irianto Santoso. Selamat pagi. Direktur Bapak Wiki Hedivendra. Selamat pagi. Direktur Bapak Darmawan Wijaya. Sekretaris Perusahaan Bapak Ari Indra Gautama. Selanjutnya untuk pemaparan materi paparan publik tahunan akan disampaikan oleh Bapak Irianto Santoso selaku Presiden Direktur PT Dharma Polymetal Tbk. Kepada yang kami hormati Bapak Irianto Santoso, kami persilahkan. Terima kasih. Izin saya melepas masker. Selamat pagi kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti public expose dari PT Dharma Polymetal Tbk DRMA. Oke. Dharma Polymetal adalah holding company dari Dharma Group, dan Dharma Group sendiri merupakan bagian dari Triputra Group, di mana Triputra Group sebagai majority shareholder dari Dharma Group. Triputra sendiri mempunyai 4 line bisnis, yaitu agriculture, manufacturing, mining, dan trading and service. Dharma Group ada di di line bisnis manufacturing dan merupakan pabrik atau perusahaan yang bergerak di bidang otomotif komponen. Yang warna biru adalah anak-anak perusahaan dari Triputra Group yang sudah IPO atau sudah go public. Dharma Polymetal selain sebagai holding company dari Dharma Group sendiri, Dharma Polymetal juga merupakan otomotif komponen manufacturing company. Dan Dharma Polymetal memiliki 8 subsidiary company, di mana masing-masing dari perusahaan di dalam Dharma Group ini memproduksi produk yang berbeda dan mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Visi kita adalah to be the world class manufacturing company, karena bagaimanapun juga kita akan bersaing, berkompetisi bukan hanya dengan perusahaan-perusahaan domestik, tetapi kita juga berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan komponen otomotif baik dari Thailand, Vietnam, China, India, Malaysia, ataupun dengan perusahaan-perusahaan dari Jepang dan Korea sendiri. Dan misi kita adalah to provide the best quality and most competitive product
dan juga sebagai strategic partner bagi customer kita. Jadi kita harus menghadirkan dan membuat produk kita memenuhi QCD, Quality, Cost, and Delivery yang perfect dan yang sempurna. Sedangkan value kita adalah integrity and ethics, kemudian ada excellence. Excellence adalah menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan dalam situasi apapun juga. Kemudian compassion, yaitu mengutamakan tujuan yang lebih mulia, mengutamakan kemanusiaan lebih dari kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah humility, di mana kita harus mau membuka diri, memperbaiki diri sehingga kita menjadi lebih baik. Dan moto kita adalah exist to contribute. Jadi keberadaan kita harus memberikan kontribusi yang positif terhadap sekeliling kita, society, terhadap seluruh stakeholder dari Dharma Group. Ini adalah structure kepemilikan saham dari Dharma Group. Jadi Dharma Polymetal Tbk secara mayoritas dimiliki oleh Triputra Group, diwakili oleh dua perusahaan, yaitu Dharma Inti Anugrah dan Triputra Investindo Arya. Totalnya sekitar 61,76%, dan selebihnya dimiliki oleh profesional dan juga oleh publik. Dharma Polymetal sendiri mempunyai dua perusahaan joint venture company, yaitu yang pertama adalah Sankei Dharma Indonesia, di mana kita joint venture dengan perusahaan Jepang, yaitu Sankei Gikeng Group, dan yang kedua adalah Dharma Kyungshin Indonesia, di mana kita join dengan Kyungshin Corporation dari Korea. Masing-masing kita memiliki 49% di dua perusahaan joint venture ini. Yang di bawah yang warna biru adalah anak-anak perusahaan dari Dharma Polymetal, di mana kita memiliki lebih dari 51%, bahkan mendekati 90-100%, dan kita mengendalikan secara penuh perusahaan tersebut. Ini adalah manajemen tim dari Dharma Polymetal, baik untuk Board of Commissioner maupun untuk Board of Directors. Di sini Presiden Komisioner adalah Pak Hadi Kasim, kemudian sebagai komisaris ada Pak Didik Rahbini, Pak Iwan Dewono Budiono, Pak Noel Ailio Laras, kemudian ada Pak Sukamto dan Pak Gatot Sudaryono. Sedangkan di Board of Director ada Pak Yosafat Simanjuntak, Pak Wiki, dan juga Pak Darmawan Wijaya sebagai Financial Director kita. Umumnya manajemen tim kita mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dan sebelumnya juga berkecimpung di otomotif industri. Ini adalah lokasi dari pabrik yang dimiliki oleh Dharma Group, di mana PT Dharma Polymetal sendiri menempati lokasi di Cikarang, di Lipo Cikarang, Delta Silicon, dengan luas tanah 136.000 meter persegi, dan juga ada di Cirebon dengan memiliki tanah sekitar 46.500 meter persegi. Lokasi pabrik kita tersebar di Cikarang, di Kerawang, dan di Cirebon. Secara total kita memiliki lebih dari 30 hektar tanah secara keseluruhan. Ini adalah dua lokasi pabrik kita yang baru, yaitu untuk Dharma Precision Part dan Dharma Control Cable Indonesia. Kita baru membeli tanah masing-masing 1 hektar di Jababeka 8 di Cikarang, yaitu untuk pengembangan Dharma Precision Part dan Dharma Control Cable Indonesia. Yang rencananya akan kita mulai pembangunannya di kuartal pertama tahun 2023, di mana masing-masing dari seluas tanah 1 hektar itu akan dibangun kira-kira 9.000 atau 1 hektar juga untuk bangunannya, masing-masing 2-3 lantai, dan kita juga sudah merencanakan untuk menerapkan green energy di dua lokasi pabrik kita yang baru ini,
dengan menggunakan solar panel antara lain untuk mendukung program pemerintah net zero. Sepanjang 9 bulan di tahun 2022, consolidated revenue kita adalah 2,7 triliun, di mana ini kira-kira sama dengan total revenue kita pada tahun 2019 sebelum pandemik. Dan ini untuk Dharma Polymetal sendiri, itu kita memproduksi komponen-komponen otomotif yang menggunakan material dari steel, dari metal. Antara lain kita memproduksi fastener, kemudian ada frame body, swing arm, steering handle, kemudian ada muffler untuk roda 2. Kemudian untuk roda 4 kita memproduksi beamcom steering hanger, yaitu tempat duduknya dashboard dan steering di mobil. Dan mungkin pada saat ini sekitar 80-85% dari seluruh mobil yang diproduksi di Indonesia, beamcom steering hangernya diproduksi di Dharma Polymetal. Kemudian tahun ini kita juga mulai memproduksi suspension member, baik untuk front maupun rear suspension member, di mana kita mulai mensuplai untuk Hyundai Creta dan Hyundai Stargazer. Sedangkan di Dharma Electrindo Manufacturing, main produknya adalah wiring harness, baik untuk roda 2 maupun untuk roda 4. Dan juga kita memproduksi untuk parking sensor, back sensor, corner sensor, juga front, dan juga rear seat entertainment. Di mana untuk rear seat entertainment ini kita mensuplai untuk kebutuhan Toyota Fortuner dan juga Lexus yang baru. Dan kita juga sudah mulai memproduksi dan mensuplai untuk USB charger yang kita suplai untuk Astra Honda Motor, untuk motor-motor Honda. Sedangkan Dharma Polyplus adalah injection company, plastik injection, di mana kita memproduksi komponen baik untuk roda 2 maupun roda 4. Dan untuk contohnya untuk roda 4 itu ada cover grill radiator yang kita mulai supply untuk Stargazer. Dan juga ada side bumper baik untuk front maupun rear bumper. Selain itu ada body parts untuk roda 2, di mana kita mensuplai untuk kebutuhan Astra Honda Motor, motor Honda, dan juga Kawasaki. Kemudian ada Dharma Control Cable Indonesia, di mana kita memproduksi kabel kontrol di sini. Kabel kontrol misalnya kabel gas, kabel rem, brake cable, dan juga untuk roda 4 seperti trunk lead cable, fuel lead cable, kemudian untuk trunk lead cable juga. Dan pada tahun ini, dari tahun lalu sebetulnya dari November kita mulai memproduksi untuk baterai pack, di mana baterai pack ini kita buat saat ini adalah untuk kebutuhan e-bike kita, sepeda listrik kita, dan juga untuk persiapan untuk three-wheelers kita yang untuk menggunakan EV. Dan juga sudah mulai mempunyai kerjasama dengan beberapa merek sepeda di mana kita akan mensuplai baterai pack ini untuk keperluan mereka. Berikutnya adalah Dharma Precision Part. Di sini kita menghasilkan atau memproduksi komponen-komponen otomotif yang sangat presisi, yang menggunakan micron sebagai ukuran untuk toleransi dan akurasinya. Misalnya ada spring adjuster, yoke, dan sebagainya. Di mana di sini komponen-komponen yang dibuat itu menggunakan mesin-mesin CNC yang berpresisi tinggi. Kemudian ada Dharma Precision Tools. Ini adalah engineering kompetensi kita, di mana kita memproduksi sendiri special purpose machine. Jadi setiap komponen yang dihasilkan, setiap komponen otomotif yang kita buat dan kita hasilkan, itu membutuhkan special purpose machine, yaitu mesin-mesin yang khusus yang tidak mungkin kita bisa beli di toko-toko atau dimanapun di luar, karena mesin ini harus didesain dan kita mendesain sendiri dan juga manufacturing sendiri. Sehingga keuntungannya adalah kita bisa menekan angka dari investasi yang diperlukan, dan yang paling penting juga adalah kita bisa mempercepat lead time kita.
Dan ini kita juga selain untuk kebutuhan internal, special purpose machine ini juga kita supply untuk kebutuhan customer kita. Selain itu, kita juga membuat dies, special cutting tool dan checking fixtures di Dharma Precision Tools. Sedangkan Saikono Auto Parts Indonesia ini adalah trading company di mana saat ini kita bekerja sama dengan Lotte Chemical dan kita menjadi distributor untuk kebutuhan material plastik PP, polypropylens yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan injection yang khususnya pada saat ini yang menjadi customer kita adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi misalnya untuk bumper, untuk dashboard, kemudian door trim yang diperlukan untuk mobil-mobil Daihatsu. Nah, ini adalah dua joint venture company kita. Yang pertama Sankei Dharma Indonesia, didirikan tahun 2011. Pada saat itu kita mendirikan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dari LCGC, Low Cost Green Car, dan kita memproduksi exhaust system. Selain exhaust system, kita juga memproduksi untuk door sash, yaitu frame pintu yang kita supply untuk mobil Honda. Dan selain itu kita juga memproduksi muffler untuk motor sport dari Honda, Astra Honda Motor, Kawasaki juga. Berikutnya adalah Dharma Kyungshin Indonesia. Ini adalah perusahaan joint venture yang kita dirikan 2 tahun yang lalu, yaitu mempersiapkan untuk melayani Hyundai. Di mana Dharma Kyungshin Indonesia kita berpartner dengan Kyungshin Corporation yang merupakan tier 1 dari Hyundai di Korea dan mereka mensupport untuk mensuplai wiring harness untuk kebutuhan Hyundai dan Kia di Korea. Nah, pada saat ini kita sudah mulai berproduksi dari sejak Januari, yaitu untuk mensuplai kereta dan Juli mensuplai untuk Stargazer. Sedangkan seperti Ioniq 5 sendiri, EV dari Hyundai itu masih full CKD, tetapi wiring harnessnya di Korea itu disuplai oleh partner kita yaitu Kyungshin Corporation, termasuk portable charger yang ada di Ioniq 5. Nah, kalau tadi secara total consolidate revenue kita adalah 2,7 triliun rupiah, di luar itu masih ada di sini adalah total joint ventures revenue kita adalah 800 miliar rupiah dari Januari sampai September 2022 yang tidak ikut masuk di consolidate. Ini adalah strategic alliance ekosistem kita. Jadi merupakan dari mulai bisnis partner kita, yaitu supplier kita. Supplier kita adalah ada Honda Trading, kemudian Nippon Steel, Baosteel, POSCO, Nippon Steel, China Steel juga sebetulnya yang mensuplai untuk kebutuhan steel kita. Kemudian ada LG Chemical juga untuk kebutuhan plastik dan seterusnya. Sedangkan kalau kita lihat itu customer kita mempunyai long term relationship dengan customer kita. Ada Astra Honda Motor yang memproduksi motor Honda, kemudian ada Yamaha, ada Kawasaki untuk two wheels sepeda motor. Sedangkan untuk four wheels untuk mobil customer kita adalah Toyota, Daihatsu, kemudian ada Hyundai, ada Honda, Suzuki dan Mitsubishi. Dan selain itu juga ada Astra Auto Parts, yang juga menjadi salah satu customer besar kita. Selain kita mempunyai kerjasama dengan membentuk joint venture company tadi dengan Sankei dan dengan Kyungshin, kita juga mempunyai technical cooperation dengan beberapa pemain atau players dari komponen otomotif di luar negeri. Misalnya untuk kebutuhan head unit, sensor dan sebagainya kita bekerjasama dengan DC. Kemudian ada TS Tech yang juga secara technical kita mempunyai kerjasama technical untuk membuat seat, double seat ya untuk sepeda motor. Kemudian ada Japan Aviation Engineering, JAE,
di mana kita juga mempunyai kerjasama, dan ada Invec, kemudian ada Hwasin itu dari Korea, sedangkan Jet Opto itu dari Taiwan. Kemudian ada Sambo Motor, yaitu kita kerjasama secara teknikal untuk membuat fuel filler untuk kebutuhan Hyundai. Oke, berikutnya adalah company strategik kita. Seperti kita ketahui bahwa kondisi pasar Indonesian GDP itu terus meningkat. Kalau tahun lalu itu tahun 2021 secara GDP adalah 16 triliun atau GDP per kapitanya menjadi 61 juta kalau menggunakan 14,5 pada saat tahun lalu 14.500. Itu mungkin sekitar 4.000 lebih US dollar per kapita, dan tahun ini sampai bulan September GDP-nya adalah sekitar 14,5 triliun, di mana GDP per kapitanya adalah sekitar 52 juta rupiah. Nah, kemudian secara GDP di Indonesia kita merupakan yang terbesar, dan kalau kita lihat bahwa growth untuk four wheel di Indonesia, pertumbuhan mobil di Indonesia itu masih terbuka, masih besar. Kenapa? Kalau kita lihat density mobil di Indonesia itu baru 78 unit per 1.000 penduduk. Kalau kita bandingkan dengan tetangga kita, dengan Thailand itu adalah 281 mobil per 1.000 penduduk, dan Malaysia 430 mobil per 1.000 penduduk. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Jepang yang 600 atau Korea yang 475, jadi kesempatan atau opportunity untuk industri otomotif kita untuk berkembang itu sangat besar. Karena kita lihat pemerintah juga sangat mensupport pertumbuhan dari otomotif, antara lain dengan membangun infrastruktur, jalan-jalan tol di seluruh Indonesia, itu juga salah satu bentuk support dari pemerintah. Kemudian dengan ada waktu yang lalu selama pandemik ada penghapusan PPNBM dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa pemerintah juga mensupport terhadap pertumbuhan otomotif di Indonesia. Jadi kalau misalnya density Indonesia menjadi 150 atau itu artinya 2 kali lipat dari yang sekarang 78. 150 itu masih di bawah density di Thailand maupun di Malaysia. Jadi sebetulnya kesempatan untuk terus bertumbuh industri otomotif di Indonesia itu masih sangat besar sekali. Ini adalah pertumbuhan dari penjualan mobil di Indonesia yang untuk four wheel dan juga untuk sepeda motor yang two wheels. Kalau kita lihat maka ada pertumbuhan setelah pandemik ini. Jadi tahun lalu totalnya adalah 1.270 baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Dan tahun ini selama 9 bulan itu sudah 1.168. Jadi ini secara produksi, jadi seharusnya akan lebih tinggi lagi dibanding tahun lalu. Nah, kalau kita lihat sendiri bagaimana kontribusi terhadap sales dari Dharma sendiri antara roda 2 dan roda 4. Kita lihat pada tahun 2019 kontribusi dari roda 2 adalah 68%. Kemudian tahun 2020 ini pandemik, kemudian tahun 2021 66%, dan pada tahun ini hingga 3 kuartal atau sampai year to date sampai September, itu kontribusi untuk roda 2 terhadap penjualan Dharma adalah sekitar 57%. Itu menunjukkan bahwa yang roda 4-nya meningkat dari 21,7% di tahun 2019 atau 22% tahun lalu, saat ini sudah mencapai 27% kontribusinya terhadap penjualan Dharma Polymetal. Nah, strategi kita adalah kenapa kita seperti itu? Satu, kita penetrating untuk brand-brand baru baik di roda 2 maupun roda 4 yang mulai produksi tahun ini.
Kemudian kita juga melakukan preparing untuk EV karena EV electric vehicle juga mulai menjadi buah bibir saat ini di masyarakat dan kita juga menambah market share untuk masing-masing produk dan memproduksi produk-produk yang baru. Ini adalah salah satu contoh di mana dari hasil IPO Desember tahun lalu, dana yang kita peroleh kita pakai untuk membuat bangunan baru, pabrik baru yang lokasinya ada di Delta Silicon, di pabrik DRMA, di tanah DRMA yang sekarang, di mana kita mempersiapkan pabrik baru ini untuk memproduksi produk yang juga produk yang baru untuk customer kita, yaitu untuk Toyota dan Daihatsu. Karena kita sudah berhasil memproduksi suspension member tahun ini untuk kebutuhan Hyundai, yaitu Hyundai Creta dan Stargazer. Dan ini adalah untuk tipe atau untuk customer kita yang Toyota dan Daihatsu. Kita memproduksi membangun pabrik baru, kita membeli mesin-mesin baru, kita membeli 1000 ton, 500 ton merek Komatsu, dan kita juga mempersiapkan dengan full automatic pabrik yang baru ini, di mana kita sudah install ada 20 CO2 welding robot, kemudian ada spot welding robot dan juga handling robot. Ditargetkan kita akan selesai semuanya instalasi mesin-mesin ini itu di akhir Januari sehingga kita boleh mulai produksi di akhir kuartal pertama atau mulai kuartal kedua, dan diperkirakan akan ada tambahan revenue untuk produk ini saja tahun depan adalah sekitar 50 miliar karena kita mungkin akan mulai komersialnya itu di second semester, dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya itu bisa menambah hingga 200 miliar per tahunnya. Oke. Nah, Dharma sendiri mempersiapkan untuk mensupport pertumbuhan EV di Indonesia. Kita lihat bahwa pemerintah Indonesia sendiri sangat mensupport untuk pertumbuhan electric vehicle di Indonesia, yaitu dengan adanya baik PP, Pergub, Perda maupun Inpres dari Presiden sendiri, instruksi Presiden di mana menghendaki agar kendaraan-kendaraan operasional yang dimiliki oleh ASN itu diubah atau berganti dari internal combustion engine menjadi electric vehicle. Dan pemerintah Indonesia sendiri mempunyai target bahwa di tahun 2025 itu ada populasi sebesar 3 juta unit EV di Indonesia. Dan tahun 2030 pemerintah juga mentargetkan ada 12 juta motor listrik dan 3 juta untuk mobil listriknya. Nah, untuk mensupport EV di negara kita, di Indonesia, maka kita sangat memperhatikan R&D untuk kebutuhan EV ini. Antara lain misalnya di Dharma Electrindo Manufacturing kita juga yang membuat wiring harness, kemudian Dharma Kyungsin Indonesia juga. Karena dengan EV maka kebutuhan wiring harness juga sangat besar sekali. Apalagi dibutuhkan wiring harness yang dapat menghantar arus listrik yang tinggi, ampere yang tinggi dari baterai ke motornya. Kemudian juga kita sudah melaksanakan atau membuat baterai pack dan baterai management system sendiri saat ini yang dikerjakan di Dharma Control Cable Indonesia, di mana kita sudah memproduksi kebutuhan baterai pack yang diperlukan oleh e-bike kita, merek Polymetal, dan sudah dipakai cukup banyak. Dan juga ada banyak perusahaan sepeda, merek-merek sepeda yang lain juga yang tertarik untuk menggunakan baterai yang kita hasilkan, baterai pack yang kita hasilkan. Di sini kita menggunakan baterai NMC 811, NMC 811. Juga kita mempersiapkan baterai pack ini untuk kebutuhan three wheels kita.
Kemudian next adalah untuk supaya kita bisa mensupport adanya pertumbuhan EV di Indonesia, maka saat ini juga kita sedang mempersiapkan untuk memproduksi charging station sendiri, karena hampir seluruh dari charging station yang dipasang atau di Indonesia itu masih import. Jadi karena Dharma Polymetal, Dharma Group adalah manufacturing company, maka aim kita adalah selalu bagaimana membuat dan memproduksinya di lokal. Karena itu akan sangat menopang pertumbuhan industri di Indonesia sendiri. Kemudian kita juga sedang mempersiapkan untuk charging station untuk two wheels, yaitu untuk swap system, di mana semuanya juga dibuat dan dikerjakan di pabrik-pabrik kita sendiri. Ini semua adalah yang akan kita lakukan pada tahun depan. Nah, ini adalah untuk three wheels market kita, di mana kebutuhan three wheels ini banyak dipakai untuk small and medium enterprise yang ada di Indonesia. Kita sendiri sudah melakukan seremoni untuk merek Power Ace, yaitu our own brand untuk three wheelers kita. Dan kita mempunyai banyak tipe untuk berbagai kebutuhan, seperti yang ada di slide di depan kita. Nah, mereknya adalah Power Ace. Jadi kalau ada small, medium, enterprise yang membutuhkan, silahkan. Jangan lupa dengan merek Power Ace. Kemudian kita juga sudah membentuk kerjasama untuk dealer-dealer kita di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, kemudian di Sulawesi. Totalnya saat ini kita sudah memiliki 29 dealers. Nah, berikutnya adalah financial performance. Saya akan dibantu oleh Pak Darmawan selaku Direktur Keuangan kita, CFO, Chief Financial Officer kita, untuk menyampaikan financial performance-nya. Silakan Pak Darmawan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Dari sisi 9 bulan terakhir ini di tahun 2022, secara finansial kami dapat mencapai double digit growth. Kalau kita lihat di revenue, mungkin ini saya jelaskan sedikit, chart yang ada garis terputus-putus baik di revenue maupun gross profit, itu adalah termasuk tooling yang tadinya kita kategorikan di other income, tapi kami masukkan ke revenue dan bagian dari gross profit. Nah, untuk selama 9 bulan perbandingan antara 2021 dan 2022, kami dapat mencapai revenue growth sebesar 29,2%. Dari sisi gross profit juga mencapai 33,7%, EBITDA 38,7%, dan net profit 69,8%. Dari segmen kontribusi, ini kita lihat yang sebelah kanan aja, yang adjusted revenue, itu 9 bulan 21 dibanding 9 bulan 22, itu dapat kita lihat bahwa two wheeler naik sebesar 8%, sedangkan four wheelers sesuai rencana dan harapan kami yaitu mencapai 79,5%, others juga 44,9%. Dari sisi revenue contribution-nya sendiri, kalau kita lihat dalam percentage itu four wheeler naik sesuai dengan harapan dan rencana kami, yaitu 28,3%, two wheelers-nya 51,4%, dan others-nya 20,3%. Gross profit sendiri juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi untuk four wheeler, yaitu 115,2%, sedangkan di two wheeler 2,3% dan others di 19,3%. Gross profit margin secara percentage sendiri di two wheeler memang masih lebih tinggi 16%, dan di four wheeler sendiri 15,6% dan others di 11,7%.
Secara consolidated financial performance, jadi compounded annual growth rate revenue dari kita lihat dari 2017 sampai di 2021 sendiri mencapai 7,7%. Nah, kita lihat di sebelah kanan itu revenue dari 2,1 mencapai di 2021, di 2022 9 bulan itu sudah 2,6 triliun. Dari sisi gross profit sendiri, compounded annual growth rate-nya 4,3%. Adjusted gross profit ya kira-kira agak turun sedikit di tahun 2022 9 bulan, itu karena raw material. Secara EBITDA, compounded annual growth rate di 7%, net profit sendiri di 11,8%. Total aset sejak kita IPO memang termasuk equity juga itu naik secara signifikan. Financial ratio juga current ratio membaik, yaitu di 9 bulan tahun 2022 ini 1,5. Total liabilities terhadap equity juga sangat membaik, yaitu di 9 bulan 2022 ini adalah 1. Dari sisi return on asset dan return on equity juga baik, yaitu di 44,1 dan 17,7. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Darmawan. Demikianlah paparan dari performance kinerja Dharma Polymetal Tbk DRMA selama 9 bulan di tahun 2022 dan juga beberapa strategi yang akan kita lakukan untuk tahun berikutnya. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke MC.